Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Laila, bagaimana kabarnya Miss Laila? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik sekali, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik juga Miss Laila. Ini ada rencana kita observasi ke kelas. Di sini rencana Miss Laila sendiri mengajar di kelas berapa dan mengajar apa? Oke, sebelumnya saya mengajar di kelas 2, mengajar bahasa Indonesia. Iya. Nanti topiknya apa nih Miss Laila? Topiknya adalah di situ mencari mengetahui jenis-jenis pekerjaan, Pak. Baik, ini saya sudah pegang modul ajarnya Miss Laila ya. Di sini sudah memakai kurikulum apa nih Miss Laila? Kurikulum Merdeka. Sudah ya, kelas 2 sudah kurikulum Merdeka ya. Berarti kita mengenal elemen dan profil ya, di sini ada ya? Ada elemen. Bisa diceritakan sedikit Miss Laila? Untuk halamannya di situ saya meletakkan menyimak. Anak-anak pastinya nanti ketika guru menjelaskan dia menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Lalu selanjutnya adalah membaca dan menulis. Di situ membaca. Peserta didik nanti akan membaca di buku paket bahasa Indonesia tersebut tentang macam-macam pekerjaan. Lalu nanti mereka akan menulis pengertian dari pekerjaan itu sendiri dan jenis-jenisnya. Baik, kalau secara metode apa yang dijalankan Miss Laila? Metodenya masih metode menjelaskan informasi, ceramah dulu, masih satu arah. Nanti di pertengahan di kegiatan selanjutnya adalah memberikan latihan, semacam latihan gitu ya di pertengahan. Nanti anak-anak akan aktif mencari kata yang berhubungan dengan pekerjaan. Media yang digunakan apa nih buat pembelajaran hari ini? Medianya mencari pakai slide, ya, pakai slide, presentasi, fokus, laptop seperti biasa, dan mencari medianya di Google. Oh gitu, mencari referensi ya? Ya, referensi Google, Instagram. Sekarang kan banyak sekali informasi-informasi dari media sosial, tinggal kita ATM saja. Oke, jadi tadi aktivitas anak setelah mendengarkan dia akan menjawab atau mencari kata-kata ya? Iya. Oke. Baik, misalnya kita lanjut ke kelas ya. Oke. Kalau guru itu pasti dia salah satu pekerjaan kayak Miss, kayak Mister yang ada di sini ya. Itu salah satu pekerjaan. Apa tadi pengertian pekerjaan masih ingat?
Baik, alhamdulillah misalnya kita telah melaksanakan observasi tadi di kelas dan misalnya menjalani kurang lebih 2 JP ya tadi pagi ya. Betul. 2 JP untuk mengajar bahasa Indonesia. Yang pertama saya tanya adalah kendala-kendala dulu. Kalau mengajar di kelas 2A biasanya ada kendala apa sih Mas? Oke, di kelas 2, alhamdulillah nih Pak, tahun ajaran ini saya diberikan amanah di kelas 2 yang kelasnya sangat kooperatif sekali ya, siswa-siswinya baik di kelas 2A dan 2B gitu. Paling kendalanya hanya ya mereka nggak tahu arti dari kata apa gitu, misalnya jasa apa sih Miss dari hubungan dengan pekerjaan tadi ya, jasa apa sih gitu. Paling nggak tahu kosakatanya aja, arti kosakata tersebut gitu. Kalau secara menulis, membaca, alhamdulillah mereka sudah bisa semuanya. Baik, terima kasih Mas Rela. Kalau dari sejarah mengajar 2A nih, metode yang pernah Mas Rela ngajar, kalau tadi kan menjelaskan terus nyari kata-kata gitu kan, anaknya aktivitas itu. Selain kegiatan seperti itu, pernah metode apa lagi Mas Rela? Oke, di kelas 2A itu? Bekerja sama pernah kelompok ini untuk pelajaran yang lain boleh, pelajaran matematika masuk ke pelajaran waktu itu di semester 1 penjumlahan dan pengulangan. Saya memberikan media semacam puzzle gitu mereka. Jadi 2 lembar gitu ya, 1 gambar acak, yang 1 berisi soal. Mereka menghitung dulu hasil dari penjumlahan dan pengurangan tersebut. Lalu ketika mereka sudah dapat hasilnya, mereka mencocokkan dengan gambar acak dan diletakkan di puzzle tersebut menjadi gambar yang utuh gitu. Waktu itu saya menggunakan gambar ubur-ubur. Oh gitu. Iya. Nah itu bagus tuh ide-ide seperti itu. Sebenarnya yang profesi juga bisa juga ya kayak gitu ya. Ya, kalau permainan yang mengundang keaktifan anak pernah dari 2? Pernah, di bahasa Indonesia juga nih Pak. Iya. Saya pernah ketika pelajaran antonim lawan kata. Oke. Mereka saya ajak berdiri semuanya baris, laki-laki dan perempuan. Oke. Ketika saya bilang kata apa, mereka harus bergerak sesuai lawan katanya. Misal maju, mereka harus mundur. Gitu. Ketika saya bilang mundur, mereka maju. Seperti itu. Rame dong ketika Rame sekali. Masya Allah. Nah yang gitu-gitu tuh biasanya diingat anak-anak ya, Iya. yang bermakna dan menyenangkan. Baik, sudah pernah belum berbagi kelompok metodenya nih, berbagi kelompok? Terus kelompoknya tuh diberikan tugas yang berbeda? Belum pernah. Nah itu namanya pembelajaran diferensiasi Bu. Nah, jadi di tema yang mungkin sama, TP yang sama, bisa dibagi kelompoknya sesuai dengan kemampuannya boleh. Jadi yang kemampuannya kurang bagaimana, sedang bagaimana, tinggi bagaimana. Nanti mereka akan bercerita tentang kesulitannya atau langkah-langkah pemecahan masalahnya, bertukar pikiran, presentasi satu-satu. Kalau kemarin tadi itu maju juga ya anak ya untuk bicara tentang profesi ya kalau nggak salah ya. Tadi untuk keberanian ya, percaya diri dia cerita. Nah itu sudah bagus. Tapi kalau ada kelompok yang berbeda ini lebih beragam dan akan bisa lebih aktif. Nah selanjutnya adalah karakter nih, pertanyaan terakhir sebenarnya. Karakter yang misalnya suka fokuskan di kelas apa biasanya? Saya menginginkan anak-anak itu mereka kreatif dan bisa berpikir maksudnya kelas 2 kan masih kelas bawah gitu. Saya ingin mereka tuh berpikirnya lebih lagi dari anak usia, misalnya berpikir kritis lah gitu sesuai dengan temanya gitu. Kemarin sih di profesi juga banyak ya yang menjawab profesi macam-macam kan ya. Iya. Ada yang profesi A, profesi B gitu ya. Itu sudah bagus sih, maksudnya berpikir kreatif dan kritis. Nah memang di kurikulum ini kita fokuskan di situ. Jadi setiap kegiatan itu kita lihat prosesnya dan karakter apa yang bermakna. Baik, mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Misalnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Semua lancar ya, sampai asesmen bisa ya. Dari pendahuluan, kegiatan inti, pengambilan penilaian, semua sudah bisa. Saya sampaikan lagi dari sekarang, asesmen itu ada 2 ya, biasanya formatif dan sumatif. Nah formatif itu harusnya dilaksanakan ini secara textbooknya ya, itu untuk refleksi gurunya, tujuan penilaiannya. Jadi
Tapi kalau kita nanya ke anak, gimana paham nggak? Kan suka nanya gitu ya di kelas ya. Nah itu untuk ngecek bagaimana sih metode ngajar kita, apakah sudah disampaikan atau belum. Itu harus sering-sering direfleksi, dan ini memang misalnya berpotensi lebih baik lagi. Jadi itu misalnya ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.